ngechat ke arah Serang, Banten. Ketemu, ayo nanti aku ada di acara habis maghrib ya, ada di acara Banten Berzikir. Mpok Yuli dia diajak pengajian malah banyak alasan, emang dia mah paling-paling. Kacamatanya di proyeksi. Kak Marisa ikut gak? Enggak, karena jauh ya, jauh ke Serang, Banten. Kamera buram, coba lap dulu. Fit banyak yang fitnah, penggugur dosa. Harus senang kalau difitnah itu, dosanya berkurang. Katanya ya, kalau kita difitnah itu dosa kita berkurang. Kalau dosa kita sudah habis, amal perbuatan baik dia ditransfer buat kita, insya Allah. Rumah kamu di Serang. Betul ya, betul ya. Ampun menyala, ampun menyala. Kalau lihat orang tenang, rasanya ikut tenang. Iya gitu ya. Wajahnya tak seceria dulu lagi, masa? Emang dulu wajah saya kenapa? Gak ceria kenapa? Pasti sakit hati banget kalau Fitri difitnah sana sini. Aku nggak sakit hati karena aku nggak pernah lihat, nggak pernah denger, nggak peduli, nggak mau tahu. Jadi kalau kalian tanya aku marah nggak, marah atas dasar apa? Karena mata dan mulutku aku haramkan untuk melihat, mata dan telingaku aku haramkan untuk melihat hal-hal yang unfaedah. Jadi demi apapun aku tidak pernah mau tahu. Itu namanya self care. Ada azab-azab bayaran yang suka sebar, iya. Tahu netizen heboh sendiri dicari ono ini ono ini. Ngapain nyari-nyari saya? Capek tahu mention gitu. Mau survei kapan? Kak Fit, anakku nanti mau survei daerah residen. Kapan deh aku nanti aku temenin ya. Insya Allah kalau aku ada waktu. Sore-sore makan rujak. Iya benar juga ya. Tapi
saya lagi minum apa ini, dibawain lemon tea. Seng takut sapa-sapa, seng lah. Kita hanya boleh satu, takut sama Tuhan dan takut sama keluarga yang sayang sama kita. Enggak diet. Serius nanya kakak bisa masak? Enggak. Anjar, kamu di mana sih Anjar? Anjar, Senin ke klinik yuk Anjar. I miss you loh. Ada yang senggol, kasih tahu Katong kakak. Biarlah. Seng mengejar, seng capek. Anjar Senin ya. Oh, DP lagi di Maluku. Oh iya, di mana? Di Malukunya? Salon di Senayannya di Senayan Park. Bener ya Anjar ya. Di Namlea, kampungnya suami bilang. Oh, oke. Sukses konsernya. Sukses ya. Salam buat DP. Mau kemana? Saya mau mengikuti Banten bersolawat. Hidungnya nggak digede benerin, masa sih hidung saya gede sebelah? Ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, biarin aja. Saya sudah cukup puas dengan wajah yang saya miliki. Menurut saya sudah cukup sempurna. Rambutnya iya, karena baru keramas tadi di salon. Ini ya, buzzer itu sampai kalian berbusa, saya tidak akan merespon. Kalau ada yang bilang saya, kasih alamat saya. Ya tenang. Ini kacamatanya dari Project V. Ini enak banget. Kacamata baca ini ya. Tapi ini bisa juga kalau kalian punya ukuran yang dari dari optik, terus kalian pengen pilih-pilih kacamatanya dari Project V, bisa di DM. Saya selalu story Instagramnya Project V, nanti saya kasih tahu. Tunggu ya, saya mau blok-blokin ini sampah yang mention aduh.
nonton acting seorang Fitzal, bukan artis. Di Serang pasti ketemu, foto bareng. Ayo, pada datang ya, datang ya. Gimana sih caranya menghadapi musuh bermuka dua? Musuh bermuka dua. Aku belum, oh maksudnya baik sana sini gitu. Belum pernah, jadi belum bisa ngasih saran karena belum pernah. Kapan ke Serang? Ini saya perjalanan ke Serang. Saya mau ngikutin Banten berzikir. Hadiah parfum dari sampai sekarang saya belum dibuka juga plastiknya. Ya ampun, dipakai lah, dipakai. Parfum itu nggak boleh lama-lama dipakai. Acara apa ke Serang? Tadi udah bilang Banten bersolawat. Kadang jahat. Oh gitu ya, sifat manusia kan begitu ya. Kebanyakan manusia Indonesia kan mengikuti arus. Kalau ada lagi orang lagi dipuji-puji, ikut muji. Kalau ada orang lagi dihujat, ikut ngehujat. Nanti kalau ketahuan siapa yang salah siapa yang benar, gitu. Jangan ya. Dimanakah acaranya? Di rumah Ketua PP Banten, di rumahnya Pak Johan. Ya, bro, di rumah Pak Johan kan? Di rumah, pokoknya saya itu sama warga Serang, Banten selalu akan hadir karena saya sudah menganggap Pak Johan dan istri serta Bang Aji dan istri serta teman-teman pemuda Pancasila Banten, Serang Banten itu adalah keluarga saya. Saya orang yang tidak akan pernah melupakan jasa orang lain, termasuk mereka ada di hidup saya pada saat saya merasa ketakutan dan sendiri. Ini filter ya. Ini filter, tapi sejujurnya muka saya juga nggak ada masalah, biasa aja gitu. Tapi kan kita punya perangkat, ada sosial media, ada filter, ya gunanya buat apa? Buat dipakai ya. Jadi kalau orang suka pakai filter, ya saya juga suka gitu. Yang penting muka saya asli. Kalau di dunia maya ya sudahlah. Gunanya filter kan untuk dipergunakan. Oh. Ini aku nggak pakai lipstick. Kalau gigi aku bukan palsu, gigi ini dikasih veneer di Dokter Devia. Pernah ketemu Amalia Jurel 87, ketemu di mana? Pertanyaan dari Joy Yudi, tidak benar ya, tidak benar sama sekali.
hal-hal yang sifatnya fitnah, kecuali tadi saya bikin story. Kalau kalian lihat story saya, karena fitnahan itu datangnya dari seorang yang mengerti agama. Saya nggak tahu beliau ustadz atau bukan, tetapi tadi sudah menjawab DM yang saya tujukan kepada beliau, dan beliau sudah menjawab, meminta maaf karena katanya memposting muka saya berdasarkan berita atau kiriman dari netizen. Ya, saya sebagai sesama umat beragama, agama apapun itu, pasti wajib memaafkan kalau orang sudah meminta maaf. Ya, mengenai postingan yang diduga ditujukan sifatnya fitnah buat saya yang dilakukan oleh Bapak Ustadz, sudah saya anggap selesai karena beliau sudah mengklarifikasi di postingan terbaru dan sudah membalas DM saya, meminta maaf dengan postingan terbaru. Beliau mengatakan semoga saya terbebas dari fitnah gitu. Azura, ya betul. Kalau Ustadz itu benar, ngapain minta maaf Ustadz Kocak? Ya nggak tahu ya, namanya mungkin kan lagi euforia. Ya itulah gunanya kita bijak bermain sosial media. Karena saya tidak merasa ada di dalam perseteruan yang lagi viral. Hidup saya tuh sudah alhamdulillahirobbilalamin, aman, damai, sentosa. Saya kemarin berkegiatan dari pagi sampai malam, emang sibuk, nggak ngeliatin sosmed ada berita apa saya nggak mau tahu ya. Saya kalau lagi mau live ya live, karena ini saya ngantuk di jalan, takut ketiduran. Kalau misalnya ada yang fitnah A, B, C, D, selama itu datangnya bukan dari orang yang harus dan wajib saya luruskan, ya sudah. Kenapa tadi saya bikin story itu? Karena menurut saya patutnya orang yang mengerti agama diutamakan dulu bertanya, tabayun ya. Jangan nanti saya dibilang, oh Miss Tabayun ini, enggak juga gitu. Saya mah orangnya santai ya, santai. Kenapa saya tadi menegur atau tiba-tiba saya membikin story? Karena saya dari pagi nge-DM gak dibaca. Jadi mudah-mudahan kalau saya bikin story diteruskan sama netizen yang sudah ikut-ikutan menuduh saya. Itu, paham ya? Karena itu datangnya dari orang yang paham agama. Jadi saya kasih tahu ya, jangan, karena di agama saya dan sama dengan agama beliau juga, fitnah itu menurut ajaran kita kan lebih kejam dari pembunuhan gitu. Jadi jangan, diluruskan. Karena kemarin saya tidak ada di bandara, saya di restoran. Setelah itu saya kembali ke kantor ya. Jangankan orang lain, suami saya pulang dari manapun tidak pernah saya jemput di airport, kecuali anak saya yang dari Kanada tuh baru saya jemput. Orang terpenting dalam hidup saya aja jarang saya jemput ya. Nggak usah didengerin, happy aja ya. Tadi saya sudah bilang kalau itu datangnya fitnahan itu dan orang yang memposting muka saya itu bukan orang yang saya hormati. Karena menurut saya orang-orang yang bersyiar tentang kebaikan, mau dia bilang ustadz atau bukan, tetap harus kita luruskan. Jangan sampai tersesat dengan pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar gitu. Tapi udah clear ya, beliau sudah membalas DM saya dan sudah mengklarifikasi di feed terbaru katanya. Ya sebetulnya kalau masalah dikomporin sama siapapun, ya itu gunanya iman. Kalau saya, iman saya tipis. Berapa di antara kalian ini yang tiap hari nge-DM saya ngomporin, tiap hari pengen saya ribut A, B, C. Karena saya punya iman, tawakal, gak guna. Kita itu bermain sosial media itu punya tanggung jawab moral.
bagaimana kita yang punya followernya banyak itu harus memberikan influence yang baik sama netizen-netizen. Ingat, Indonesia ini lagi sulit banget, lagi ekonomi sulit, kehidupan sulit. Jangan diisi dengan berita-berita yang bikin kita itu tidak semangat ya. Oke nih, sekali saya akan menjawab kalian tiap hari mention ke DM tentang saya menyebut nama Putri Jimbo. Oke, saya bukan mendm, bukan me-WhatsApp apanya. Saya sama Om Jimbo itu hormat. Saya respect sekali sama Om Jimbo. Karena apa? Karena saya sudah menganggap Om Jimbo itu keluarga saya. Jadi kalau kira-kira ada ada hal-hal yang tidak baik atau kurang patut yang ada di dunia maya, terutama yang menyangkut keluarganya Om, tentu saya akan menginformasikan ya. Tetapi saya sudah berjanji sama Om Jimbo, apapun yang Putri lakukan tidak akan saya jawab dan tidak akan saya respon. Karena apa? Karena saya menganggap Om Jimbo itu adalah keluarga saya. Paham ya? Kenapa saya menganggap Om Jimbo itu keluarga saya? Pada saat saya membela seseorang di Serang, Banten, Om Jimbo itu selalu menenangkan saya, menguatkan saya, berdiskusi tentang saya. Jadi menurut saya Om Jimbo itu orang yang sangat berjasa untuk hidup saya saat saya membutuhkan pembimbing dan pendukung untuk saya berada di posisi yang tidak baik. Saat itu saya sedang membela seseorang di Serang ya. Jadi kalian mau ngomong sejuta kali pun, sekarang saya sudah jawab, saya dengan Om Jimbo itu hormat dan respect sekali karena saya sudah menganggap beliau adalah keluarga saya. Paham ya? Jadi silahkan kalian mau mention sejuta kali pun, mau berbicara apapun, kita yang sudah berikrar bahwa kita itu keluarga, kita akan pegang itu teguh untuk tidak akan merespon segala sesuatu yang bersifat buruk ya. Saya tidak akan menanggapi, sekalipun saya dihina, dicaci, dimaki, ditantangin, diajak gelut, dimention, saya tidak akan merespon ya. Lillahi ta'ala, saya tidak akan merespon. Sudah ya? Paham? Silahkan, kalian mau percaya syukur, nggak juga sudah. Ucapan saya tidak akan dipercaya kalau untuk kalian yang memang kepengen saya ribut ya. Tetapi untuk kalian yang ingin mendengar, kenapa saya tidak merespon atau tidak membalas? Karena itu, karena saya sangat menghormati Om Jimbo dan saya sudah menganggap Om adalah keluarga saya ya. Masa sih berbusa? Pret lah, mau apalah, kesel kan kalau dijawab. Udah, daripada kamu kesel nanti hatinya nggak enak, nggak bisa makan, nggak bisa tidur karena jawaban saya ini, mending saya blok. nggak mungkin terpancing. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Coba jangan pakai filter, nggak mau. Orang filter itu kan diadakan untuk dipakai. Halo, Elizabeth, besok kemana? Breakfast? Brunch yuk, brunch. Tetangga, brunch, oke? Aku gym pagi jam 10 ya. Night star lah. Jam 10 ya. Tetangga jam 10. Geus tong menyesali naon anu geus
dilampaui nges. Cicing cicing tong sarwa kos batur memanas wae. Masih berapa kilo, Rul? Hah? Ya Allah, masih baru kilometer 33. Masih berapa puluh kilometer lagi? Hah? Masih 60 kilometer, say. Jauh. Tah gitu, mau wakwe udah carape. Putri Kartika, silahkan. Pintu rumah saya terbuka 24 jam. Kalau ada yang bertamu, jangan 24 jam deh. Anak saya udah tidur jam 9 malam. Ya, di siang boleh, habis maghrib boleh. Boleh. Mau ke Serang, Banten, mau mengikuti acara Banten Bersolawat.